modernisme dan liberalisme. Dan selanjutnya setelah tadi description secara luas, kita langsung masuk kepada karakter itu sendiri, budaya. Budaya di sini saya tunjukkan berasal dari culture, kemudian menjadi lokalisme, kemudian menjadi art, sebuah seni. Dan khususnya nanti kepada seni teater tradisional. Yang pertama, culture. Culture menurut Kuliner Ingrat pada tahun 1991 mengatakan bahwa budaya merupakan semua isi gagasan, sebuah tindakan dan sebuah hasil karya dari pengembangan pemikiran suatu masyarakat. Itu kemudian kita tunjukkan lagi kepada local wisdom. Hubungannya apa antara budaya dengan local wisdom? Budaya merupakan hasil dari pemikiran, kemudian local wisdom sendiri mempunyai pengertian menurut Suyatno bahwa local wisdom ini merupakan praktik dari budaya itu sendiri. Jadi cara-cara atau langsung implementasinya local wisdom, yang itu berdasarkan pada lingkungan masyarakat setempat dan itu dilakukan secara turun-menurun. Itu kearifan lokal. Kemudian selanjutnya pengertian dari art, dari seni itu sendiri yang merupakan bagian dari local wisdom. Ada seni teater tradisional, seni musik dan lain sebagainya. Emmanuel Kant mengatakan bahwa seni merupakan sebuah impian yang tidak bisa diartikan secara rumus-rumus tertentu. Seperti itu. Setelah kita mengenal budaya, kemudian kita ngomong tentang globalization. Ada apa di globalization? Bonnie Hargan pada tahun 2011 mengatakan bahwa arus modernisasi, liberalisasi dan globalisasi semestinya tidak meniadakan suatu negara dalam percaturan global, asal saja negara tersebut ditopang oleh identitas nasional yang kuat, tetapi juga didukung oleh ideologi dan kepemimpinan politik yang kuat juga. Ini terdapat dalam penulisannya dalam Kompas. Di sini sangat umum. Kenapa? Karena identitas nasional ini ternyata Bonnie Hargan ini lebih spesifik kepada budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya kita langsung merujuk lagi kepada traditional art and modern art, yakni kepada Ludruk. Ludruk itu di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, semua tokoh adalah laki-laki, baik pemeran laki-laki maupun pemeran perempuan. Jadi semacam bencong itu sudah berasal dari Ludruk yang sudah berdiri pada tahun 1957 menurut penelitian dari James Elphick. Kemudian ciri yang kedua, cerita yang diangkat merupakan cerita rakyat seperti Malin Kundang ataupun cerita-cerita yang berada di suatu daerah tertentu karena kearifan lokal. Selanjutnya, bahasa yang digunakan merupakan bahasa daerah. Kalau Ludruknya itu di Madura, maka menggunakan bahasa Madura. Kalau di Jawa menggunakan bahasa Madura. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagu yang mengenai komedi. Ini mungkin agak sama dengan ciri teater modern. Kemudian saya di sini menuliskan verses. Artinya saya mengkomparasikan antara dua teater ini. Teater yang kedua, yaitu teater modern. Yang pertama, ciri-cirinya yang sangat bertolak belakang dengan Ludruk ini atau tradisional ini, yakni kepentingan apresiasi. Jadi bukan semata-mata untuk sebuah pembelajaran, tetapi pada hakikatnya budaya itu merupakan sebuah pembelajaran. Tetapi di sini merupakan kepentingan apresiasi. Apresiasi ini mempunyai banyak arti. Apresiatif mungkin sebagai ada tamu yang sangat penting, biasanya dihadirkan sebuah teater seperti ini. Kemudian selanjutnya menggunakan naskah drama. Ini sangat berbeda dengan Ludruk. Kenapa? Karena di Ludruk itu tidak menggunakan naskah drama, tetapi ceritanya berjalan begitu saja, tetapi tetap ada konsep yang dimainkan oleh beberapa pemeran dalamnya. Kemudian ada jarak estetis. Jarak estetis ini maksudnya ada nilai-nilai tersendiri yang itu tidak tercantum dalam Ludruk. Tadi komparasi antara seni teater modern dan seni teater tradisional. Oke, next. Setelah kita bahas tentang komparasi, kita bahas tentang problem. Masalah apa yang saya angkat dari essay tersebut? Masalahnya di sini. Di Surabaya, data penelitian James Elphick sekaligus ini bisa
sama dengan data dari Kemdikbud Jawa Timur mengatakan bahwa jumlah ludruk, jumlah tim ludruk pada tahun dari itu ternyata angkanya fluktuatif, angkanya itu bisa naik turun. Dan ironisnya pertanyaan terbesarnya, apakah tahun 2015 ludruk itu masih ada ataupun ada tetapi cuma sedikit? Itu pertanyaan besarnya. Kemudian masalah yang saya akan lagi di sini ada di poin sana kecil tulisannya. Yang pertama, arus modernisasi, liberalisasi dan globalisasi. Nah, di sini permasalahannya seperti definitif dari globalisasi menurut Selo Sumardian mengatakan bahwa suatu proses pembentukan sebuah komunikasi dan organisasi dari masyarakat seluruh dunia. Nah, dampaknya apa? Ketika kita ngomong budaya, dampaknya itu ketika komunikasi itu sangat bebas, tidak ada bonus demografis, maka semuanya akan masuk, kita tidak bisa memfilter. Maka ada namanya akulturasi. Tetap menggunakan budaya yang ada di daerah setempat, tapi bisa dipengaruhi oleh budaya yang masuk seperti itu. Kemudian selanjutnya pengaruh budaya barat sangat signifikan terhadap kearifan daerah Indonesia. Masalahnya di sini. Kita bisa sering mengatakan westernisasi, liberalisasi, modernisme seperti itu. Tapi dalam bingkai yang sangat kecil, pengaruh ini biasanya saya sebutkan secara konkret cara berpakaian, style, kemudian cara hidup, pola hidup seperti makan dan tidak mau makan tradisional. Entah alasannya kenapa, entah itu kehidupan yang sudah mulai pragmatis dan konsumtif di kalangan masyarakat Indonesia itu karena dipengaruhi oleh budaya-budaya yang masuk tanpa difilter. Kemudian selanjutnya generasi pemuda yang sudah apatis terhadap budaya Indonesia. Kenapa sih bilang apatis? Karena generasi muda banyak yang mengonotasikan seni tradisional sama dengan seni kuno. Seperti itu. Konkretnya pada saat sekarang banyak Indonesia yang banyak pemuda yang tidak mau menari seperti jaipong. Saya ngomong ini sesuai dengan berita yang kemarin saya dapatkan, ternyata hanya sedikit, bukan tidak ada, hanya sedikit mahasiswa ataupun para pemuda yang mau meneruskan. Padahal kearifan lokal merupakan sebuah budaya yang dilakukan secara terus-menerus. So, kita lihat nanti. Kemudian kurang pahamnya masyarakat terhadap ciri khas negara melalui budaya lokal yang dilestarikan. Jadi ternyata masyarakat Indonesia melalui data ini mereka belum paham apa sih artinya identitas nasional, apa sih national identity yang dimaksudkan dalam seperti kata ilmuwan tadi. Ternyata identitas nasional ini merupakan identitas yang dimiliki oleh negara dan tidak dimiliki oleh negara lain, sehingga negara tersebut akan disegani seperti itu. Kemudian akuisisi budaya lokal Indonesia oleh negara tetangga. Ini kalau saya pernah tahu beritanya bahwa tari jaipong dan reok Ponorogo akan diakuisisi oleh Malaysia. Kenapa sampai seperti itu? Karena Indonesia belum sadar bahwa seni tersebut penting, seni tersebut tidak ternilai oleh uang, malah mau diambil oleh negara tetangga. Kenapa bisa seperti itu? Kemudian selanjutnya masyarakat mulai pragmatis konsumtif, sama seperti yang dijelaskan. Kemudian ini berdasarkan dari sebuah artikel ilmuwan ini, Indonesia yang mulai terkooptasi oleh kepentingan ekonomi politik global yang didominasi oleh negara maju. Nah, terkooptasi di sini ternyata negara sendiri, ini bukan masyarakatnya, tapi negara sendiri sudah mulai terkooptasi, sudah mulai terdominasi oleh kepentingan ekonomi, sehingga menghilangkan sebuah kearifan lokal secara tidak langsung. Next, setelah saya bahas tentang problem, di sini ada problem solving. Ide apa yang saya tawarkan di sini? Di sini ada sebuah lingkaran yang ini namanya the triple helix concept. Triple helix concept. Langsung ke simpulan. Oke, dari simpulan ini problem solving dari triple helix concept ini akan ada 3 komponen saya bahas: revitalisasi, edukasi, dan implementasi. Revitalisasi dilakukan oleh government, edukasi dilakukan oleh akademia, dan implementasi dilakukan oleh people, masyarakat. Kesimpulannya adalah masyarakat Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah, tetapi mereka belum menyadarinya. So, dimulai dari kita sekarang. Terima kasih. Dari paper Anda itu ditulis sebagaimana ada presentasinya, ditulis secara kronologis, sistematis, dan terorganisir. Presentasi Anda kan?